165. Clara Wanita Simpanan Season I. 2 hari kemudian, pagi-pagi sekali Clara dan Bram sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka melangkahkan kakinya keluar dari bandara seraya menyeret beberapa koper. Di depan bandara, sudah ada supir Bram yang menanti. Bram memang sengaja meminta agar supirnya menjemput dirinya dan juga Clara di bandara. Begitu sampai di mobil, sang supir membantu memasukkan koper ke bagasi. Sementara itu Bram dan Clara masuk ke mobil dan duduk di kursi penumpang belakang. Selesai memasukkan koper ke bagasi, sang supir menyusul masuk ke mobil. Sudah tak ada yang tertinggal lagi, Tuan? Tanya sang supir. Tak ada. Kita pulang sekarang, ucap Bram. Sang supir mengangguk sopan kemudian melajukan mobilnya menuju kediaman Bram. Bram, aku pusing sekali, ucap Clara seraya menyandarkan kepalanya di sandaran kursi. Bram memijat kepala Clara, membuat Clara memejamkan matanya. Apa perutmu sakit lagi? Tanya Bram. Aku ingin muntah. Bram, ucap Clara. White. Pekik Bram ketika melihat Clara akan muntah. Pinggirkan mobilnya, pinta Bram pada sang supir. Sang supir menghentikan mobilnya di pinggir jalan tol. Clara pun bergegas keluar dan memuntahkan isi perutnya. Bram bergegas menghampiri Clara. Dia memberikan sebotol air pada Clara dan Clara pun meminumnya. Clara mendongakkan kepalanya. Matanya memerah, lemas. Rengek Clara. Apa masih mau muntah? Tanya Bram. Clara menggelengkan kepalanya. Dia berdiri dengan lemas. Kemudian merentangkan tangannya. Mau apa? Tanya Bram. Mau gendong. Rengek Clara. Astaga, ayo. Bram, aku lemas, aku ingin cepat duduk, ucap Clara tak sabar. Ya, sebentar. Bram membuka kancing kemejanya yang tadinya satu menjadi dua kancing yang terbuka. Dia mengangkat tubuh Clara dan menggendongnya masuk ke mobil. Setelah itu, Bram pun masuk ke mobil dan mobil melaju kembali ke kediaman Bram. Waktu berlalu. Mobil Bram sampai di depan kediaman Bram. Oh, shit. Apa yang kamu lakukan? Bram memekik ketika tiba-tiba saja Clara muntah di celana jeansnya. Clara pun melihat Bram dan tanpa mengatakan apapun dia keluar dari mobil. Hei, Clara, tanggung jawab. Celanaku kotor, teriak Bram. Sorry, Bram, aku tak sengaja, teriak Clara seraya berlari menuju ke dalam rumah. Bram menggeram melihat muntahan Clara di celananya. Benar-benar istrinya itu. Untung saja dirinya sudah sampai di rumah. Bawakan koper saya ke dalam. Setelah itu, bersihkan mobilnya. Sore nanti saya akan keluar. Siapkan mobilnya, ucap Bram. Baik, Tuan, ucap sang supir. Bram keluar dari mobil. Dia bergegas masuk ke kediamannya dan beberapa orang pekerja di kediamannya tampak memperhatikan ke arah celananya. Bram hanya diam saja. Dia berjalan tanpa memperdulikan tatapan mereka. Dia bergegas menuju kamarnya di lantai atas. Bram membuka pintu kamarnya. Dia melihat Clara baru saja keluar seraya memegang handuk dan tengah melap wajahnya. Clara tersenyum melihat Bram. Bram pun hanya melengos sekilas dan masuk ke kamar mandi. Dia tak mengatakan apapun pada Clara, selain masih kesal. Dia pun ingin segera membersihkan tubuhnya. Dia benar-benar harus mandi. Clara mendekati lemari pakaian. Dia mengambil pakaian santai untuk Bram. Setelah itu, dia pun mengganti pakaiannya dengan dress longgar yang seketika membuatnya merasa nyaman. Belasan jam di pesawat dalam keadaan memakai celana jeans panjang membuatnya merasa tak nyaman. Tak lama Bram keluar dari kamar mandi. Dia memakai handuk yang melilit di pinggangnya. Bram mengambil pakaiannya yang ada di atas tempat tidur. Apa kamu marah, Bram? Tanya Clara. Bram tak mengatakan apapun. Dia memilih memakai pakaiannya pada meladeni Clara. Setelah selesai memakai pakaiannya, seorang asisten rumah tangga masuk ke kamar Bram. Dia membawakan minuman jahe hangat untuk Bram dan Clara. Letakkan di meja. Dan keluarlah, ucap Bram.
Asisten rumah tangga itu mengangguk. Dia keluar setelah meletakkan minuman itu di meja. Bram mendekati sofa. Dia duduk di sofa dan menyesap minuman jahe itu. Bram terkejut ketika merasakan bibirnya terasa panas. Minuman itu panas sekali. Clara pun terkekeh melihat hal itu. Membuat Bram menatap Clara dengan tajam karena sadar Clara telah menertawakannya. Itu teguran. Karena kamu tak menjawab pertanyaan istrimu. Ucap Clara seraya masih terkekeh. Bram pun memutar bola matanya. Dia menyandarkan punggungnya di sandaran sofa. Tak perlu bertanya. Seharusnya sudah mengerti. Kamu bukan anak-anak lagi. Ucap Bram. Tapi, kan, aku tak sengaja. Ucap Clara. Tak sengaja bukan berarti tindakanmu itu bisa dibenarkan. Beruntunglah aku. Bagaimana jika orang lain? Sudah jelas orang lain akan memarahimu. Ucap Bram. Ya. Maaf, aku takkan seperti itu lagi. Ucap Clara. Bram memejamkan matanya ketika Clara mendekatinya dan memijat kepalanya dalam posisi berdiri di belakangnya. Apa kepalamu pusing? Tanya Clara. Sedikit. Ucap Bram. Jadi, kapan kamu akan menjemput Bril? Tanya Clara. Bram membuka matanya. Dia melihat Clara yang tengah berdiri di belakangnya seraya menatap dirinya. Nanti sore. Ucap Bram. Apa aku boleh ikut? Tanya Clara. Tidak. Aku akan pergi sendiri. Ucap Bram. Tapi. Bram memegang tangan Clara yang masih berada di kepalanya. Sontak Clara pun menghentikan kegiatannya memijat kepala Bram. Aku hanya perlu datang sendiri. Kamu tak perlu ikut. Ucap Bram. Clara terdiam. Dia kembali memijat kepala Bram ketika Bram melepaskan tangannya. Bram pun kembali memejamkan matanya. Rasanya nyaman dipijat oleh Clara. Ya, meski Clara bukan spesialis tukang pijat. Tapi rasanya tak buruk untuk pijatan seorang amatir seperti Clara. Sore hari. Bram baru saja keluar dari kamar mandi. Dia baru saja selesai mandi dan akan bersiap menjemput Bril. Dia sudah sangat merindukan Bril. Bram mengambil pakaiannya dan memakainya. Dia mengambil jam tangan miliknya yang memiliki harga paling mahal di antara jam tangan lainnya. Tentu saja. Jam itu limited edition dan hanya 10 orang di dunia yang memilikinya. Termasuk Bram. Bram berdiri di depan cermin. Dia merapikan penampilannya. Tak lama Clara masuk ke kamar. Dia menghampiri Bram dan memeluk Bram dari belakang. Clara menghirup aroma wangi di tubuh Bram. Meski Bram belum memakai parfumnya. Bram, aku ingin sekali ikut denganmu. Ucap Clara. Tidak. Kamu akan tetap di rumah. Menungguku dan Bril kembali. Ucap Bram. Tapi, Bram, aku cemas. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Ucap Clara. Bram melepaskan pelukan Clara. Dia berbalik dan menatap Clara. Kamu sendiri yang mengatakan bahwa aku pria tak waras. Bahkan aku bisa melakukan apapun yang tak bisa orang lain lakukan. Jadi, tak perlu cemas. Ucap Bram. Clara menghela napas panjang. Ya, baiklah, hati-hati. Ya, aku tak sabar ingin melihat Bril. Ucap Clara. Ya, tentu saja. Aku akan pergi dulu. Ucap Bram. Kap. Bram mengecup pipi Clara kemudian keluar dari kamarnya. Bram pergi ke garasi. Di mana di sana mobilnya sudah siap. Bram memasuki mobilnya dan melajukannya menuju kediaman Papi Anita. Bram tak memberitahukan perihal akan datangnya dirinya ke kediaman Papi Anita. Biarkan saja. Dia ingin memberikan kejutan. Tak mungkin Papi Anita tak tahu bahwa dirinya akan berbulan madu selama 10 hari di Paris. Hanya saja, Bram merasa cemas jika Papi Anita pun justru tahu kepulangannya ke Indonesia. Waktu berlalu. Bram sampai di depan pintu pagar cukup besar kediaman Papi Anita. Bram turun dari mobil. Tak lama beberapa orang pria bertubuh besar dan memakai seragam khusus mendekati Bram dan berdiri di hadapan Bram. Bram melihat satu persatu wajah para pria berseragam itu.
Dia tak mengatakan apapun dan mengambil ponselnya. Dia menghubungi seseorang. Bersambung. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke teman-teman. Semua. Zangelnuts Novel.